Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 245. Bab 1323 Pembukaan Alam Gu. 3 hari berlalu dengan cepat saat semua orang menunggu. Kelompok Xiao yang tidak keluar selama 3 hari ini. Lin Xiu dan yang lainnya tidak muncul di hadapan mereka lagi, kemungkinan besar karena ditegur oleh tetua Gusun. Namun, kelompok Xiao yang memahami bahwa metode seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tentu saja, Xiao yang tidak terlalu peduli dengan hal seperti itu. Sejak orang dari aula jiwa bernama Hun yaitu muncul, fokusnya pada dasarnya beralih ke orang ini. Dari kata-kata yang diucapkan Hun Ya, Xiao Yan menyadari bahwa orang ini kemungkinan besar memiliki status tertentu dalam klan Hun. Bagaimanapun, ia memiliki leluhur yang kuat. Sepertinya Hun Ya juga memiliki latar belakang yang kuat dalam klan Hun. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki 2 ahli Douzun bintang 7 sebagai penjaga di sampingnya. Seorang ahli dari kekuatan ini akan memegang posisi Tianzun di dalam aula jiwa. Orang biasa tidak akan mampu memerintah mereka. Kata-kata yang diucapkan Hun Ya juga mengisyaratkan misteri di balik kematian leluhurnya Xiao Xuan. Sepertinya dia dikepung dan diserang oleh banyak ahli. Nenek moyang Hun Ya ini adalah salah satunya. Permasalahan ini sudah terjadi terlalu lama. Tidak mungkin untuk menyelidikinya. Karena orang ini telah memberinya niat membunuh, tidak ada salahnya menyerahkan masalah ini pada orang ini. Xiao yang tidak bisa melihat kekuatan Hun Ya. Sepertinya dia punya metode khusus untuk menyembunyikan kekuatannya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, dia seharusnya cukup kuat. Perasaan bahaya yang samar itu bukanlah sesuatu yang bisa diberikan oleh orang biasa padanya. Meski Xiao Yan sedikit takut pada orang ini, hal itu tidak menghalangi niat membunuh di dalam hatinya. Selama orang ini tetap berada di kelas Douzun, Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi untuk membuatnya merasa menyesal. Kota suci Gu menjadi sangat hidup ketika matahari pagi di hari ketiga hujan turun. Hari ini adalah hari di mana pintu menuju alam Gu akan terbuka. Kebanyakan orang yang hadir penasaran dengan tempat misterius ini. Tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki manusia supranatural untuk menciptakan alam. Sementara gelombang demi gelombang kebisingan terdengar dari kota, kelompok Xiao Yan siap untuk pergi. Mereka keluar dari istana, mengikuti arus orang, dan dengan cepat menuju pusat kota. Ada sebuah danau yang sangat besar di tengah kota suci Gu. Danau itu sangat jernih. Sekilas orang tidak dapat melihat sisi lainnya. Kedalaman seperti itu menyebabkan orang merasa takut. Saat ini, lingkungan sekitar danau banyak dihuni oleh sosok manusia. Bahkan puncak bangunan di sekitarnya pun memiliki banyak gambar. Banyak tatapan berkumpul di danau yang jernih. Banyak orang yang mengenakan baju besi berdiri tegak di atas danau. Aura yang kuat menyebar, menyebabkan tidak ada yang berani masuk ke dalam danau. Semuanya, alam Gu akan segera dibuka. Area di dalam alam Gu sangat luas. Tersesat tidak bisa dihindari jika Anda berkeliaran secara acak. Jika Anda akhirnya berhasil menembus celah spasial, kemungkinan besar Anda akan mati di ruang kosong. Oleh karena itu, saya harap semua orang tidak sembarangan berkeliaran setelah masuk. Tetua Gusun, yang ditemui kelompok Xiao yang kemarin, sedang berdiri di tengah danau. Dia berteriak dengan suara nyaring dan jelas. Akan ada seseorang yang akan menerimamu setelah memasuki alam Gu. Setelah itu, mereka akan mengirim semua orang ke area tengah alam Gu, pegunungan suci Gu. Ada juga keturunan klan Gu di alam Gu. Saya harap semua orang tidak mengganggu mereka. Jika tidak, Anda mungkin masuk daftar hitam oleh klan Gu kami. Apakah semuanya aman? Beberapa balasan sopan terdengar dari luar danau setelah kata-kata Gusun terdengar. Keturunan klan Gu? Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar istilah ini. Warga garis keturunan klan Gu adalah tingkat terendah di klan Gu, tetapi juga merupakan tingkat yang paling penting. Setelah berkembang biak selama bertahun-tahun, ada cukup banyak keturunan klan Gu di alam Gu. Semuanya memiliki garis keturunan Dou di dalam tubuh mereka. Namun, garis keturunan ini tidak signifikan. Tentu saja, terjadi beberapa kecelakaan atau variasi yang mengakibatkan kekuatan garis keturunan mereka menjadi lebih kuat. Setelah warga keturunan istimewa ini ditemukan, status mereka melonjak saat mereka menjadi anggota sejati klan Gu. Mereka akan menikmati kehormatan yang tak tertandingi. Tian Huo Zunze tersenyum saat dia menjelaskan.
Darah baru yang tak terhitung jumlahnya, tidak heran klan Gu tidak menurun seiring berjalannya waktu. Xiao Yan mengangguk. Dengan populasi keturunan yang begitu besar, tidak heran klan Gu memiliki generasi muda jenius yang tak ada habisnya. Mereka adalah para jenius tertinggi yang dipilih dari ratusan ribu atau bahkan 1 juta orang. Tian Huo Zunse tersenyum dan mengangguk. Saat keduanya sedang berbicara, gelombang riak tiba-tiba muncul di Danau Kerang. Semua orang merasakan fluktuasi spasial yang sangat mengerikan menyebar dari ruang di atas danau. Ci! Pilar cahaya yang sangat terang tiba-tiba muncul ketika riak spasial yang menakutkan ini telah mencapai puncaknya. Hal ini terhubung dengan energi kota. Suara seperti guntur tiba-tiba terdengar dari ruang di atas riak saat keduanya terhubung. Ruang terbelah di hadapan banyak mata yang terkejut. Sesaat kemudian, sebuah pintu besar menuju kedalaman ruang yang tidak diketahui muncul di hadapan banyak mata yang hadir. Pintu spasial menuju alam Gu telah dibuka. Semuanya, silakan masuk. Gu Sun tersenyum sambil melihat ke pintu spasial yang sangat besar. Setelah itu, dia berbicara dengan suara nyaring dan jelas. Kata-kata Gu Sun baru saja terdengar ketika beberapa sosok di sekitarnya muncul. Mereka bergegas dan muncul di depan pintu spasial. Setelah mengamatinya dengan rasa ingin tahu, beberapa individu yang terampil dan berani memimpin. Mereka merasa sangat percaya diri jika menyangkut klan Gu dan tidak khawatir klan Gu akan melakukan apapun terhadap mereka. Dengan seseorang yang memimpin, keributan terjadi di kerumunan di belakang. Semua orang mulai bergegas menuju pintu spasial satu demi satu. Bahkan ketika dihadapi dalam skala besar, pintu spasial tampak seperti jurang maut. Tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, itu tidak menimbulkan riak sedikit pun. Ayo bergerak. Xiao Yan tersenyum saat melihat tidak ada tanda-tanda aneh di pintu spasial. Dia memimpin dengan berjalan menuju danau. Kakinya menginjak air, dan dia menuju ke pintu spasial. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tepi pintu spasial dijaga ketat oleh para pejuang tentara terendam hitam. Xiao Yan melihat Ling Quan dan komandan kedua, Lin Xiu, yang baru saja menampakkan dirinya di tempat pemimpin. Dia tidak melihat komandan ketiga Yang Hao. Sepertinya dia masih belum pulih. Bagaimanapun juga, serangan Xiao Yan cukup berat. Lin Xiu menyipitkan matanya saat dia melihat kelompok Xiao Yan berjalan mendekat. Dia melirik ke arah tetua Gu Sun yang sedang sibuk. Setelah itu, kakinya perlahan mengambil langkah ke kiri dan tanpa sengaja menghalangi jalan di depan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak melihat hambatan ini. Kakinya terus berjalan menyusuri rute yang telah diambilnya sebelumnya. Akhirnya, tubuh keduanya bertabrakan dengan lembut. Bang! Suara lembut terdengar saat tabrakan terjadi. Air danau di bawah kaki mereka tiba-tiba membentuk banyak gelombang melingkar yang kuat. Namun, kekuatan yang digunakan kedua orang itu terkontrol dengan sempurna. Makanya, tabrakan hebat ini tidak menimbulkan banyak keributan. Bang! Xiao Yan tanpa ekspresi. Bahunya dengan cepat bergetar dengan cara yang aneh. Gelombang demi gelombang kekuatan datang satu demi satu dengan kecepatan kilat dan terus bertabrakan dengan bahu Lin Xiu. Ekspresi Lin Xiu memucat saat mereka bertabrakan lagi. Kekuatan yang ditransmisikan dari tubuh Xiao Yan begitu panas hingga menakutkan. Selain itu, panasnya juga menyembunyikan dinginnya. Jalinan keduanya langsung menyebabkan bahunya mati rasa. Erangan teredam keluar dari tenggorokannya saat kakinya terhuyung mundur 3 langkah di permukaan danau. Langkah terakhir itu bahkan menyebabkan kakinya terjatuh ke dalam danau. Jelas sekali, komandan kedua tentara terendam hitam ini tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam tabrakan ini. Ekspresi Xiao Yan kaku. Dia melihat ekspresi jelek Lin Xiu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia sekali lagi melangkah maju dan menuju gerbang spasial. Xiao Yan, kamu tidak boleh sombong. Secara alami akan ada seseorang yang berurusan dengan Anda di alamku. Aku akan menunggumu keluar seperti anjing mati. Tindakan Xiao Yan yang mengabaikannya menyebabkan pembuluh darah di kepala Lin Xiu membengkak. Dia akhirnya mengatupkan giginya saat Xiao Yan hendak memasuki pintu spasial. Suara rendah dan seram terdengar di telinga Xiao Yan. Kamu terlalu khawatir, komandan kedua, kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Tubuh Xiao Yan berhenti, dan dia dengan acuh tak acuh menyeringai.
Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia melangkah ke pintu spasial. Ruangan itu beriak, dan dia dengan cepat menghilang. Lin Xiu sekali lagi mengerang saat Xiao Yan menghilang. Segera, bekas darah merembes dari sudut mulutnya di depan mata beberapa orang dari tentara terendam hitam yang tertegun. Bajingan! Ekspresi Lin Xiu muram. Dou Qi melonjak ke bahu kanannya. Setelah itu, dia tiba-tiba merentangkan telapak tangannya. Api ungu kecoklatan bercampur dengan warna putih pekat keluar dari telapak tangannya. Ia melesat ke dalam danau, yang mengeluarkan kabut putih yang sangat tebal dan suara mendesis. Nyala api ini secara alami adalah sesuatu yang dimasukkan Xiao Yan ke dalam tubuh Lin Xiu ketika mereka bertukar pukulan sebelumnya. Namun, Lin Xiu sebelumnya tidak mau menunjukkan kelemahannya di depan Xiao Yan. Karena itulah dia dengan paksa menanggungnya. Meski begitu, dia tidak menyangka bahwa menahan api yang mengerikan ini dengan paksa akan menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Xiao Yan, aku telah meremehkanmu. Namun, bukan giliranmu sebagai dari klan terbuang untuk bertindak arogan di alam Guku. Tentu saja akan ada seseorang yang berurusan denganmu di alam Gu. Aku akan menunggu di sini sementara kamu keluar seperti anjing mati. Nona muda bukanlah seseorang yang rendah hati seperti yang kamu inginkan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1324 Makam Surgawi. Awan melayang melintasi langit biru kebiruan yang tak berujung. Kadang-kadang, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan gelombang hijau membentang hingga cakrawala di padang rumput di bawah. Fluktuasi yang intens tiba-tiba terpancar di langit, dan pintu spasial hitam pekat yang sangat aneh muncul entah dari mana. Begitu muncul, banyak sosok mulai perlahan muncul darinya. Mereka berdiri di tempat yang aneh ini. Apakah ini klanku? Sungguh energi alam yang padat. Setidaknya beberapa kali lebih besar dari dunia luar. Ini memang level yang hanya bisa dicapai oleh elit Dou Sheng. Kesaktian ini sungguh luar biasa. Banyak seruan yang perlahan menyebar seiring kemunculan sosok manusia tersebut. Sementara semua orang berseru, kelompok Xiao Yan juga berjalan keluar dari pintu spasial. Mereka merasakan energi padat dan kejutan muncul di wajah mereka. Energi alam yang sangat kuat. Jika seseorang dilatih di sini, kemajuannya akan 2 kali lebih cepat dibandingkan dunia luar. Klan Gu ini tidak hanya diberkati dalam hal melatih bakat, mereka juga memiliki tanah yang diberkati. Bukan tanpa alasan mereka kuat. Xiao Yan menarik napas dan berseru. Membuka alam seperti ini seperti menciptakan dunia lain. Meski ukurannya tidak sebesar benua Dou Qi, inilah alasan mengapa energi alam berkumpul di sini dengan lebih baik. Seseorang akan dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih. Tian Huo Zunse juga mengangguk dan memberi alasan. Bang! Saat Xiao Yan sedang berbicara dengan Tian Huo Zunse, suara guntur yang teredam tiba-tiba bergema di langit yang jauh. Semua orang melihat awan tebal besar melonjak ke arah mereka dari segala arah. Itu adalah... Xiao Yan menyipitkan matanya dan mengamati awan gelap. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menyusut. Kapal perang terbang. Ketika Xiao Yan menemukan awan gelap, beberapa orang bermata tajam juga menemukannya dan banyak seruan terdengar. Awan gelap terbentuk dari 10 kapal perang yang terbang di angkasa dan berkumpul di sekitar kapal perang tersebut. Dilihat dari kejauhan, kapal perang itu tampak seperti sedang menaiki awan gelap. Mereka diiringi petir saat tiba. Penampilan ini sungguh spektakuler. Benar-benar layak menjadi klan Gu. Keagungan ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan beberapa faksi di dataran tengah. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat kapal perang itu terbang dengan cepat. Awan gelap disertai petir saat tiba. Setelah itu, mereka perlahan berhenti di langit. Sebuah suara lama dikirim dari kapal perang. Haha, semua tamu, silakan naik ke kapal. Setelah suara tetua terdengar, orang dapat melihat sisa awan gelap tiba-tiba terbelah dan membentuk celah. Tepi celah itu mencapai kapal perang. Melihat hal tersebut, beberapa orang memimpin untuk bergerak setelah ragu-ragu sejenak. Mereka bergegas menuju kapal perang besar itu. Kelompok Xiao Yan menunggu sejenak dan kemudian mengikuti setelah tidak melihat perubahan yang tidak biasa. Kelompok Xiao Yan baru menyadari ukuran kapal perang yang sangat besar setelah menaikinya.
Seseorang tampak sangat kecil ketika berdiri di atasnya. Orang bisa melihat tentara dari tentara terendam hitam memegang tombak panjang di seluruh kapal perang. Pertahanannya sangat ketat. Setelah semua orang memasuki kapal perang, suara tetua sebelumnya terdengar sekali lagi. Segera setelah itu, badan perahu berguncang. Xiao Yan merasakan fluktuasi spasial di sekitarnya menjadi lebih intens. Dia menutup matanya dan meraba sekelilingnya dan keterkejutan dengan cepat memenuhi wajahnya. Bolak-balik melintasi ruang angkasa. Sungguh kapal perang yang misterius. Haha, kapal perang semacam ini adalah sesuatu yang diwarisi klan Gu dari zaman kuno. Itu disebut kapal pesawat ulang-alik. Dalam hal kecepatannya, bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun tidak akan mampu mengejarnya. Sayangnya, hal seperti itu sudah sangat jarang terjadi saat ini. Tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Yan saat dia merasa terkejut. Xiao Yan menoleh, hanya untuk melihat seorang pria berjubah putih tersenyum di belakang mereka. Di dahi pria ini, simbol api seperti kehidupan perlahan menyala. Orang ini adalah salah satu orang yang dilihat Xiao Yan di toko anggur saat itu. Tuan, terima kasih atas informasinya. Senyuman pria berjubah putih ini sangat natural. Xiao Yan dapat merasakan bahwa dia tidak memiliki pikiran buruk apapun. Xiao Yan juga menyeringai, menangkupkan tangannya, dan mengucapkan terima kasih. Haha, kamu terlalu sopan. Saya Wo Xuan, pria berjubah putih itu tersenyum saat memperkenalkan dirinya. Xiao Yan juga menjawab sambil tersenyum. Namun, Wo Xuan hanya melambaikan tangannya sambil berkata, "Juara pengumpul pil Xiao Yan." Haha, tentu saja aku tahu siapa kamu. Saudara Wo Xuan kemungkinan besar adalah anggota klan Yan, kan? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Wo Xuan tidak terkejut bahwa Xiao Yan dapat mengetahui identitasnya. Dia menyeringai dan mengangguk sebelum berkata. Jika ada yang membicarakannya, kedua klan kita memang memiliki hubungan sejak lama. Aku ingin tahu apakah saudara Xiao Yan datang ke alam Gu karena pembukaan makam surgawi? Makam surgawi? Xiao Yan kaget saat mendengar istilah ini. Wo Xuan juga tercengang saat melihat reaksi Xiao Yan. Dia segera menyadari sebelum berkata. Ini adalah kelalaian saya. Sejak Xiao Xuan meninggal, klan Xiao tidak pernah datang ke alam Gu lagi. Sepertinya ada beberapa hal yang hilang selama pewarisan. Bisakah saudara Wo Xuan memberitahuku tentang makam surgawi ini? Xiao Yan tertawa. Masalah ini bukan rahasia bagimu. Oleh karena itu, tidak masalah jika memberitahu saudara Xiao Yan tentang hal itu. Wo Xuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan senyuman. Makam surgawi ini tertinggal dari zaman kuno. Terdapat cukup banyak kuburan milik berbagai ahli di sana. Di antaranya adalah makam leluhurmu, Xiao Xuan. Jantung Xiao Yan berdebar kencang. Tidak disangka apa yang disebut makam surgawi ini ada hubungannya dengan leluhurnya. Salah satu alasan dia datang ke alam Gu kali ini adalah untuk melakukan perjalanan ke makam leluhurnya. Dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu di sana. Makam surgawi sangat misterius. Itu memiliki jejak energi dari banyak ahli dari zaman kuno, dan seiring berjalannya waktu, jejak ini telah berubah menjadi penampilan mereka sejak mereka hidup. Selama seseorang mengalahkan mereka, dia akan bisa mendapatkan sedikit energi dan menyerapnya untuk meningkatkan kekuatannya. Wo Xuan tertawa. Ketahuilah bahwa jejak energi ini luar biasa. Itu setara dengan pil obat bermutu tinggi. Selain itu, ini adalah jenis yang dapat dikonsumsi terus-menerus tanpa mengurangi efeknya secara signifikan. Tentu saja, yang paling penting adalah waktu di dalam makam surgawi mengalir lebih lambat dibandingkan dengan dunia luar. 5 hari di dalam makam surgawi sama dengan 1 hari di dunia luar. Apa? Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia tanpa sadar terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dunia ini benar-benar memiliki tempat yang misterius. 5 hari di dalam setara dengan 1 hari di luar. Apakah itu berarti hanya 6 hari yang akan berlalu di dunia luar jika seseorang tinggal di dalamnya selama sebulan? Jika seseorang tinggal setahun di dalamnya, maka hanya 2 bulan yang berlalu? Jika seseorang berlatih selama 100 tahun di dalam, bukankah orang itu akan menjadi ahli tertinggi ketika dia keluar? Dengan kelebihan waktu seperti ini, bahkan orang paling bodoh sekalipun pun bisa meraih prestasi besar. Haha, makam surgawi itu misterius. Namun, ada juga batasannya.
Benda ini akan dibuka setiap 20 tahun. Seseorang bisa tinggal di dalamnya selama 3 tahun, yang setara dengan sekitar setengah tahun di dunia luar. Huoshuan tertawa. Tentu saja, hanya anggota klan dari 8 klan kuno yang memenuhi syarat untuk memasuki makam surgawi. Orang lain tidak mempunyai kualifikasi seperti itu. Dengan kata lain, saudara Xiao Yan juga bisa memasukinya. Klan Xiao telah jatuh, tapi aku masih bisa masuk? Xiao Yan menyipitkan matanya. Setelah mendengar Huoshuan mengatakannya seperti ini, makam surgawi membuatnya bersemangat. Tinggal di dalam selama 3 tahun sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Hal yang dia rasa paling dia rindukan sekarang adalah waktu. Berikut peraturannya. Terlepas dari betapa terpuruknya klan Xiao, klan ini pernah menjadi salah satu dari 8 klan. Tentu saja, Anda juga harus memahami bahwa pada akhirnya Anda akan menemui beberapa masalah. Namun, dengan kekuatan saudara Xiao Yan, kamu seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini. Huoshuan merentangkan tangannya saat dia berbicara. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Huoshuan dan berkata, "Saudara Huoshuan, terima kasih atas informasinya." Haha, ini masalah kecil. Jika Anda benar-benar memasuki makam surgawi ketika saatnya tiba, saya mungkin perlu bekerja sama dengan Anda. Beberapa klan lain mempunyai dendam dengan klan Yan saya. Selalu menyenangkan memiliki teman tambahan. Huoshuan tersenyum saat berbicara. Jika Xiao Yan adalah orang biasa, dia tentu tidak akan mengambil inisiatif untuk maju. Namun, Xiao Yan bukan hanya anggota klan Xiao, dia juga memiliki kekuatan yang besar. Orang-orang ini layak berteman dengan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memahami logika ini. Huoshuan ini mungkin hanya memberitahunya rahasia ini karena kekuatannya. Namun, hal ini merupakan kejadian umum. Jika dia berada di posisi Huoshuan, dia juga tidak akan mengungkapkan rahasia kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Selain itu, kamu harus lebih memperhatikan orang-orang dari klan Hun dan klan Yao. Tidak perlu banyak bicara tentang klan Hun. Klan Xiaomu telah menjadi musuh sejak lama. Jatuhnya klan Xiao saat itu pasti ada hubungannya dengan mereka, sedangkan untuk klan Yao, itu karena gurumu Yao Chen. Haha, ngomong-ngomong, saya tidak menyangka tetua Yao Chen adalah seseorang dari klan Yao. Ini adalah sesuatu yang hanya disebutkan oleh tetua klanku kepadaku saat dalam perjalanan ini. Huoshuan tertawa. Jika tebakanku benar, orang yang dikirim oleh klan Yao kali ini adalah Yao Xingji, yang disebut pengobatan manusia di klan Yao. Anggota klan Yao ini tidak terlalu memikirkan alkemis di dunia luar. Selain itu, Anda adalah murid dari tetua Yao Chen, yang ditinggalkan oleh klan Yao saat itu, dan Anda dikabarkan sebagai alkemis terkuat dari generasi muda di dataran tengah. Mengingat karakter orang tersebut, dia pasti akan mempermalukan Anda jika Anda berdua bertemu. Pengobatan manusia, Yao Xingji, gelar aneh, nama aneh. Xiao Yan mengulangi nama itu di mulutnya. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Mendengar nama orang-orang ini saja sudah membuat Xiao Yan tidak menyukai mereka. Meskipun namanya aneh, dikabarkan bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 8. Kekuatannya yang sebenarnya tidak kalah dengan Anda. Kamu harus berhati-hati jika bertemu dengannya. Huoshuan mengingatkan. Xiao Yan mengangguk. Level 8 bukanlah level yang buruk. Semoga orang ini tidak menyinggung perasaannya. Kalau tidak, dia akan memberitahu mereka bahwa bahkan murid dari seseorang yang ditinggalkan oleh klan Yao lebih kuat daripada yang disebut sebagai anggota klan inti. Penghinaan yang diderita gurunya akan dibalas oleh murid ini atas nama dirinya yang dulu. Bab 1325 Gusen. Huoshuan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yan dan pergi setelah mengobrol sebentar. Wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi kontemplasi saat dia mengamati punggung Huoshuan dari samping. Jelas sekali bahwa Huoshuan ini ada di sini untuk menyatakan niat baik. Mungkin sebagian alasannya adalah karena kekuatannya saat ini, tapi tidak sepenuhnya demikian. Bagaimanapun, yang pertama adalah anggota klan Yan. Apalagi klan Yan saat ini tidak seburuk klan Xiao. Orang ini tidak sederhana. Bahkan aku tidak bisa melihat kekuatannya. Dia memang layak menjadi salah satu dari 8 klan kuno, tampil misterius dan tak terduga. Tian Huo Zunze dan yang lainnya, yang mundur ke samping,
akhirnya datang dan berseru setelah melihat Huo Xuan pergi. Xiao Yan mengangguk. Jika tebakannya benar, kekuatan Huo Xuan seharusnya setara dengan bintang ketujuh Do Uzun atau lebih kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyembunyikan kekuatannya dari Tian Huo Zunse, yang kekuatannya telah mencapai Do Uzun bintang 6. Namun, jika seseorang benar-benar berbicara tentang menjadi misterius, Xiao Yan masih merasa bahwa wanita berpakaian merah itu bahkan lebih tak terduga. Klan kuno ini memang luar biasa. Untungnya, dari tindakan Huo Xuan, klan Yan setidaknya relatif lebih ramah. Dibutuhkan waktu setengah hari untuk melakukan perjalanan dari sini ke Pegunungan Suci Gu di Alam Gu. Kami hanya bisa beristirahat di kapal perang selama ini. Ayo pergi. Xiao Yan tertawa pelan. Setelah itu, dia memimpin semua orang ke sisi lain kapal perang. Kapal perang ini sangat besar. Namun pertahanannya sangat ketat. Mereka bertemu dengan tentara bersenjata lengkap dari tentara terendam hitam setiap beberapa langkah yang mereka ambil. Hal ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Sepertinya susunan pemain seperti itu tidak diperlukan jika mereka hanya ada di sini untuk menerima grup ini. Sepertinya klan Gu mengkhawatirkan orang-orang yang telah memasuki klan Gu, tapi itu sudah diduga. Energi alami Gu ini sangat padat. Jika seseorang tinggal di sini untuk berlatih, ia akan berlatih lebih cepat daripada di dunia luar. Beberapa orang dengan motif tersembunyi mungkin diam-diam menemukan tempat untuk bersembunyi dan berlatih. Xiao Yan merenungkan pemikiran itu. Perilaku klan Gu benar-benar kedap air. Mengikuti kemajuan bertahap dari kelompok Xiao Yan, mereka perlahan-lahan tiba di tempat dekat bagian depan kapal perang. Jumlah orang di sini jauh lebih sedikit dibandingkan tempat lain. Namun, pertahanan di sekitar area ini tidak lemah sama sekali. Xiao Yan tampak kurang tertarik begitu dia berjalan ke kepala kapal perang. Dia hendak berbalik dan pergi ketika matanya tiba-tiba berhenti di depan kapal. Ada seorang pria berambut panjang dengan pakaian cemerlang duduk di sana. Sebuah meja kayu kecil telah disiapkan di depannya. 2 cangkir teh bening telah diletakkan di atasnya. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia menatap punggung ini. Setelah itu, dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Dia bisa merasakan aura yang luas dan kuat menyebar samar-samar dari tubuh orang ini. Terlebih lagi, dia tidak menyukai kepura-puraan seperti ini. Teman klan Xiao. Karena kamu di sini, silakan duduk. Namun, Xiao Yan baru saja berbalik ketika tawa samar terdengar di telinganya, menyebabkan dia berhenti. Ekspresi Xiao Yan tenang. Matanya bertukar pandang dengan kelompok dokter peri kecil namun tidak pergi. Berbalik, dia berjalan menuju pria itu dan duduk di seberangnya. Dia mengangkat matanya dan bertanya dengan lemah. Seseorang dari klan Gu? Penampilan pria berambut gondrong ini memang tidak tampan. Bahkan bisa disebut biasa saja. Namun, itu memberi seseorang perasaan misterius yang meyakinkan. Haha, aku Gu Zhen. Pria berambut panjang itu tertawa. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Matanya menyapu seluruh prajurit tentara terendam hitam dan menemukan bahwa mata orang-orang ini mengandung rasa hormat ketika mereka melihat orang ini. Rasa hormat ini, yang datang dari hati mereka, adalah sesuatu yang tidak muncul bahkan ketika mereka menghadapi orang kedua, Lin Xiu. Komandan pertama tentara terendam hitam? Xiao Yan terdiam beberapa saat sebelum dia bertanya dengan lembut. Tangan pria berambut panjang yang biasa mengangkat cangkir tehnya bergetar mendengar kata-kata tersebut. Riak melingkar menyebar di dalam cangkir teh saat dia tertawa. Kamu memang layak menjadi anggota klan Xiao. Apakah kamu menunggu di sini untuk membantu kelompok lingkuan memulihkan wajah mereka? Xiao Yan bertanya tanpa ekspresi. Haha, beberapa anak kecil itu memiliki karakter yang mudah tersinggung dan pengendalian diri yang buruk. Dengan membiarkan mereka merasakan apa artinya selalu memiliki seseorang yang lebih hebat, mereka akan belajar untuk menarik sebagian dari harga diri mereka. Terlebih lagi, mereka tidak akan berani datang dan mencari saya untuk sesuatu seperti membantu mereka memulihkan wajah mereka. Gu Zhen tertawa. Xiao Yan memandang Gu Zhen di depannya. Orang ini cukup lembut. Kontrol ringan dan lembut semacam ini adalah sesuatu yang pertama kali dilihat Xiao Yan di kalangan generasi muda. Tahukah kamu kenapa ada begitu banyak tentara-tentara terendam hitam yang menjaga kapal perang ini? Gu Zhen tidak peduli dengan fokus Xiao Yan saat dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan.
Kamu mengkhawatirkan orang-orang yang tersisa di alam Gu, kan? Xiao Yan menjawab secara acak. Ini hanya sebagian alasannya. Ada sejumlah besar warga garis keturunan di alam Gu. Mereka adalah fondasi klan Gu dan juga merupakan level terpenting dalam klan Gu, tubuh mereka memiliki garis keturunan Doudi. Meskipun jumlah ini sangat kecil sehingga dapat diabaikan, terkadang terdapat beberapa variasi bentuk. Orang-orang ini akan menjadi darah baru klan Gu, tentu saja. Alasan mereka memiliki kesempatan untuk berkembang adalah karena garis keturunan Doudi yang ada di dalam tubuh mereka, kata Gu Zhen lembut. Namun, garis keturunan seperti ini sangat kabur. Hal ini dapat dengan mudah ditekan. Cara melapisi garis keturunan ini sangatlah mudah. Selama seseorang menikah dengan orang luar, klan Gu menghargai garis keturunan Doudi. Oleh karena itu, kami khawatir seseorang dari luar klan akan menyebabkan kekuatan garis keturunan ini menghilang. Sebagai hasilnya, kami telah mengambil tindakan pencegahan terhadap siapapun yang tersisa di alam Gu bahkan untuk waktu yang singkat. Kata-kata Gu Zhen terhenti saat dia mengatakan ini. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, ini adalah kasus warga keturunan biasa dan juga anggota inti klan Gu. Dalam aturan klan Gu saya, ada aturan yang jelas bahwa seseorang tidak boleh menikah di luar klan. Anda mungkin tahu apa yang ingin saya katakan, bukan? Ekspresi Xiao Yan tetap kaku. Dia dengan lembut berkata, saya tahu, tetapi itu tetap tidak berguna bagi saya. Beberapa kalimat saya ini tentu saja tidak memiliki harapan untuk membuat Anda meninggalkan niat Anda. Namun, Anda juga harus menyadari betapa klan Gu sangat menghargai garis keturunan Doudi. Untuk memastikan garis keturunan tetap berlanjut, sangat sulit ada apapun antara Anda dan anak muda. Gu Zhen perlahan meletakkan cangkir tehnya dan berkata, seseorang harus tahu kapan harus mundur dalam situasi sulit, apapun yang dapat dilakukannya. Jika tidak, kemungkinan besar hal itu tidak akan baik bagi siapapun. Ini bukan ancaman, tapi pengingat, jika Anda benar-benar menyukai wanita muda itu, jangan menyeretnya ke bawah. Klan Xiao saat ini sepenuhnya menolak. Xiao Yan dengan lembut memutar cincin penyimpanan di jarinya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Apakah garis keturunan Doudi benar-benar kuat? Gu Zhen tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Ia langsung tersenyum dan menjawab. Apakah perlu memberikan balasan? Klan kuno ini masih kuat sampai sekarang. Ini adalah bukti terbaik. Xiao Yan tersenyum tapi tidak berkomitmen. Dia terus bertanya. Tingkat apa yang harus dicapai seseorang agar klan Gu meninggalkan garis keturunannya? Dou Sheng. Gu Zhen mengangkat alisnya dan menjawab perlahan. Kalau begitu, aku akan mencapai level itu, Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Ini bukan perkara mudah membuka mulut. Ingat, saya sedang berbicara tentang Dou Sheng. Dou Sheng asli dan bukan Ban, setengah, Sheng. Gu Zhen mengerutkan kening dan berkata. Klan Guku tidak pernah kekurangan ahli di puncak kelas Dou Zun. Namun, mereka tidak dapat mencapai level itu bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba. Saya sadar bahwa bakat Anda cukup bagus. Namun, ada orang-orang dalam klan Gu saya yang bahkan lebih berbakat dari Anda. Bahkan orang-orang ini tidak yakin bisa maju ke Dou Sheng. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda bisa mencapainya? Ini karena kamu adalah anggota klan Gu sedangkan aku bukan. Ini karena kalian mengandalkan kekuatan besar dari silsilah Dou di sementara aku tidak. Xiao Yan tersenyum sambil menjelaskan kepercayaan dirinya. Mengenai apakah saya bisa mencapai kelas Dou Sheng. Waktu akan menceritakan segalanya. Senyuman di wajah Gu Zhen perlahan menghilang. Matanya menatap wajah percaya diri di depannya. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas. Saya tentu saja cukup puas jika Anda benar-benar percaya diri. Namun, begitu Anda mengalami kesulitan untuk maju ke kelas Dou Sheng, saya harap Anda akan meninggalkan nona muda karena akan berdampak buruk bagi Anda berdua jika ini terus berlanjut. Terima kasih atas pengingatnya. Saya bisa mencapai titik ini hari ini dari menjadi sampah klan Xiao dengan mengandalkan pantang menyerah. Saya tidak takut sedikit pun menghadapi klan Hun. Hal yang sama juga terjadi pada klan Gu. Wajah Gu Zhen menunjukkan ekspresi rumit ketika dia mendengar tawa di sampingnya. Ini adalah 3 kata sederhana, tetapi tidak banyak yang dapat memahami maknanya. Bang!
Kapal perang itu tiba-tiba bergetar sementara Gu Zhen menghela nafas pelan di dalam hatinya dan fluktuasi spasial di sekitarnya perlahan menghilang. Kecepatan perahu juga berkurang. Pegunungan hijau subur di kejauhan tampak di depan mata. Apakah kita sudah sampai di pegunungan suci Gu? Jantung Xiao Yan tiba-tiba berdebar kencang saat kapal perang itu terbang mendekati pegunungan yang tertutup awan dan kabut. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum dia tiba-tiba menoleh. Matanya tertuju pada gunung di kejauhan yang tertutup awan. Sosok hijau berkabut samar-samar hadir di sana. Meski berjauhan, Xiao Yan masih bisa merasakan keakraban dan kerinduan dari lubuk hatinya. Dua pasang mata saling bertemu dari jarak yang sangat jauh. Sepertinya mereka sudah mengeras. Gu Zhen perlahan berdiri. Dia melihat sosok wanita seperti dewa di puncak gunung. Senyuman rumit muncul di wajahnya. Selama bertahun-tahun, satu-satunya orang yang bisa membuatnya datang ke tempat ini secara pribadi untuk menerima seseorang kemungkinan besar adalah pria di depannya. Xiao Yan, ada perbedaan besar dalam pendapatmu di dalam klan Gu. Semuanya akan baik-baik saja jika Anda bisa mencapai kelas Dou Sheng. Jika tidak bisa, kemungkinan besar Anda akan menemui banyak kesulitan. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat mencapai apa yang Anda katakan, penglihatan nona muda seharusnya cukup baik. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dari percakapannya dengan Gu Zhen, dia bisa merasakan tekanan yang dihadapi Sun Er di dalam klan Gu. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk bersama dengan Sun Er, bahkan klan Gu pun tidak. Bab 1326 Pelajaran. Awan gelap bergulung di langit. Kapal perang besar itu perlahan berhenti di atas pegunungan tak berujung ini, menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang di kapal perang berkumpul di depan kapal. Mereka melihat pegunungan terjal di bawah dan merasakan aura banyak ahli di dalam pegunungan. Cukup banyak orang yang terdiam. Ini memang layak menjadi markas besar klan Gu. Jumlah ahli sudah mencapai angka yang menakutkan. Hehe, semua orang di sini adalah tamu penting klan Gu. Tolong lanjutkan. Cukup banyak orang yang menanggapi dengan sopan setelah mendengar suara lama itu bergema di seluruh kapal perang. Setelah itu, mereka menggerakkan tubuh mereka dan bergegas turun dari kapal perang sebelum terbang menuju sekelompok bangunan di tengah pegunungan. Tempat itu adalah tempat klan Gu akan menerima mereka. Xiao Yan berdiri di depan kapal tapi dia tidak bergerak. Matanya terpaku pada pegunungan di kejauhan. Tian Huo Zunze dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Hanya mata dokter peri kecil yang terkunci di kejauhan. Emosi yang rumit muncul di matanya. Setelah lama menatap, sosok di atas awan itu akhirnya mulai berjalan di atas awan. Pakaiannya berkibar saat dia tampil seperti peri. Dia membawa perasaan halus saat dia menginjak awan dan menuju ke depan banyak mata. Akhirnya dia digantung di luar kapal perang. Mata semua orang di kapal perang itu melirik ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba wanita berpakaian hijau ini. Kejutan muncul di mata mereka. Wanita ini mengenakan gaun berwarna hijau pucat. Rambut hitam panjangnya diikat secara acak hingga tersebar di pinggang sempitnya. Itu membentang sampai ke pantatnya. Rambutnya akan terbawa oleh angin sepoi-sepoi saat bertiup, muncul dari dunia ini. Terlebih lagi, wajahnya yang cantik membuat dunia ini berputar. Matanya yang memikat dipenuhi dengan perasaan halus, menyebabkan seseorang kesulitan memalingkan muka. Setelah menjatuhkan sebuah kota, kecantikannya akan meruntuhkan sebuah negara. Cantik sekali. Keindahan yang tak tertandingi itu benar-benar bisa membawa bencana bagi negara dan kotanya. Menghadapi wanita seperti itu yang seolah-olah lahir dari aura spiritual dunia, pria sempurna akan merasa malu di hadapannya. Seolah-olah orang seperti itu tidak dapat ditemukan di dunia ini. Senyuman lembut perlahan muncul di wajah Xiao Yan saat dia mengamati wajahnya dengan keakraban yang mendalam. Xiao Yan gege. Wanita berpakaian hijau itu memperlihatkan senyuman di depan banyak mata. Sosok cantiknya muncul dan muncul di kapal perang. Setelah itu, sebuah suara lembut terdengar di samping telinga Xiao Yan. Bentuk sapaan familiar itu seperti palu berat yang dengan kejam menyerang bagian paling lembut di hati Xiao Yan. Dia merasakan keinginan untuk memeluk orang di depannya ini dengan erat. Gadis kecil, kamu menjadi semakin cantik, Xiao Yan dengan paksa menahan keinginan itu.
Dia tertawa pelan, mengulurkan tangannya, dan mengusap kepala Sun Er di depan tatapan tertegun para prajurit dari tentara terendam hitam. Gu Zhen memandang wanita itu, yang menunjukkan senyuman indah. Namun, dia hanya tersenyum pahit. Dia sadar bahwa senyuman seperti ini adalah sesuatu yang berkembang karena orang ini. Tampaknya hanya ketika dia berada di depan orang ini, Dewi wanita Sun Er yang acuh tak acuh akan benar-benar mengungkapkan emosi seperti wanita muda ini. Bocah cilik ini benar-benar terpikat pada Dewi wanita dari klan Gu. Tidak heran orang-orang dari klan Gu memperlakukannya seperti itu, namun, anak kecil ini benar-benar terlalu hebat. Pemuda berwajah lembut dari klan Yan menyaksikan pemandangan ini dari sudut kapal perang. Wajahnya tanpa sadar dipenuhi kekaguman. Ini tidak akan mudah. Klan Xiao saat ini bukanlah klan Xiao di masa lalu. Wanita berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya menghentikan pandangannya pada Sun Er sebelum berbicara dengan lembut. Haha, kamu tidak boleh meremehkan Xiao Yan. Mampu berjalan ke tahap ini, di mana bahkan kita harus memandangnya dengan serius. Dari klan garis keturunan yang terbuang, bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa, bukan tidak mungkin klan Xiao menjadi makmur karena dia. Huo Xuan tertawa dan berbicara dengan acuh tak acuh. Beberapa orang di samping tanpa sadar mengangkat alis mereka ketika mendengar pujian tinggi Huo Xuan dari Xiao Yan. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Jelas sekali, mereka tidak terlalu mempercayai kata-katanya. Xiao Yan gege, bisakah kamu menemani Sun Er berjalan-jalan? Sun Er sekilas mengenang masa lalu bersama Xiao Yan sebelum dia tersenyum dan bergerak. Setelah itu, dia bergegas menuju pegunungan. Xiao Yan di belakangnya perlahan menarik napas. Dia sadar alasan Sun Er menunjukkan dirinya kepadanya adalah karena dia ingin menunjukkan tekadnya kepada beberapa orang di klan Gu. Karena gadis ini bertindak tanpa rasa takut, Xiao Yan tentu saja tidak akan bertindak pengecut. Hehe, karena ini masalahnya, izinkan aku melihat betapa hebatnya klan Gu ini. Kebanggaan melonjak ke dalam hati Xiao Yan saat dia melirik ke arah pegunungan terus-menerus yang sepertinya dipenuhi dengan aura kuno. Dia tertawa keras, melambaikan tangannya, dan memimpin kelompok dokter peri kecil keluar dari kapal perang. Setelah itu, dia segera mengejar Sun Er. Bang! Namun, persepsi spiritual tajam Xiao Yan menangkap 10 mata yang sangat kuat menyapu seluruh tubuhnya saat ia meninggalkan kapal perang. Semua mata ini mengandung tekanan yang sangat kuat. Seolah-olah ruang di sekitarnya telah berhenti pada saat ini. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia merasakan perubahan di ruang di sekitarnya. Orang-orang dari klan Gu ini benar-benar ingin memberinya pelajaran dengan kejam. Bang! Api panas tiba-tiba meledak di langit pada saat itu. Gelombang api yang mengerikan menyebar dengan gemuruh dengan Xiao Yan di tengahnya. Suhu yang mengerikan menyebabkan cukup banyak orang di kapal perang mengungkapkan ekspresi terkejut. Api surgawi yang sangat kuat. Wanita berpakaian merah bernama Huo Xi mengungkapkan perasaan aneh di matanya. Dia menatap tajam ke sosok di dalam gelombang api. Di saat yang sama, segel api di antara alisnya juga menjadi lebih panas. Api berkobar dan menyebar. Ruang sunyi di sekelilingnya tiba-tiba terbelah pada saat ini. Xiao Yan menginjak api dan melayang tinggi di langit. Matanya terpaku pada titik-titik tertentu di pegunungan. Pemilik tatapan ini sangat kuat. Namun, itu benar-benar mimpi konyol jika mereka ingin mengandalkan tekanan di mata mereka untuk menekan Xiao Yan. Hah! Seruan keterkejutan muncul dari pegunungan setelah mereka menyaksikan Xiao Yan menghancurkan ruang padat mereka dengan cara yang begitu mudah. Betapa sombongnya! Sesepuh, tahukah Anda apa itu etiket? Serang saat Anda bertemu tamu dari klan Gu. Apakah Anda mencoba membuat orang lain berpikir bahwa klan Gu kita penuh dengan orang barbar? Tubuh indah Sun Er berkelebat dan muncul di samping Xiao Yan saat gelombang api melonjak. Matanya yang cerah sedingin es saat dia melihat ke pegunungan. Suaranya yang dingin dan acuh tak acuh terdengar. Kata-kata nona muda terlalu serius. Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu anggota klan Xiao. Sekarang setelah kami bertemu dengan salah satunya, kami akhirnya bersemangat sejenak dan ingin menyelidiki kekuatannya. Sesosok tua perlahan muncul di langit setelah kata-kata Sun Er baru saja terdengar. Orang ini mengenakan jubah abu-abu. Wajahnya dingin, tegas, dan kuno.
Matanya mengandung ketidakramahan saat dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan menatap lelaki tua berjubah abu-abu yang muncul. Jelas sekali, dia adalah salah satu dari mereka yang pernah menyerangnya sebelumnya. Douzun bintang 8, ya. Tatapan Xiao Yan menyapu pria tua berpakaian abu-abu itu. Fluktuasi melintas di matanya. Dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Tampaknya cukup banyak orang di klan Gu yang membencinya. Perjalanan ke klan Gu kali ini tidak akan mulus. Tetua Gu Qian, hari ini adalah hari di mana klan Gu kita menerima tamu. Tindakanmu ini agak berlebihan. Pergilah, kamu tidak akan melakukannya lagi. Suara samar perlahan menyebar dari dalam pegunungan sebelum akhirnya bergema di langit. Dipahami. Gu Qian dengan hormat menangkupkan tangannya ke bagian terdalam pegunungan ketika dia mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia membungkuk pada Sun Er dan menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berbalik dan bergegas ke bagian terdalam pegunungan. Xiao Yan gege, kamu baik-baik saja. Sun Er memperhatikan Gu Qian pergi sebelum berbalik untuk bertanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan gege, apakah kamu sekarang tahu mengapa Sun Er tidak ingin kamu datang ke klan Gu lebih awal? Sun Er menghela nafas. Dia tidak menyangka lelaki tua yang bertele-tele ini tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Mereka berpikir untuk menyerang dan menghalangi Xiao Yan saat dia tiba di klan Gu. Xiao Yan tersenyum. Dia secara alami sadar bahwa Sun Er tidak ingin dia datang ke klan Gu untuk diajak. Oleh karena itu, dia berulang kali memintanya untuk meningkatkan kekuatannya sebelum datang mencarinya. Ayo pergi. Aku sudah mengerti apa yang akan kuhadapi sebelum aku datang ke alam Gu, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kamu telah membantuku menahan mereka selama bertahun-tahun, dan sekarang giliranku. Xiao Yan tersenyum sambil dia berbicara. Dengan kekuatannya saat ini, dia memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Jika tetua Gu Qian menyerang lebih awal, Xiao Yan tidak akan membiarkan dia mendapatkan keuntungan sedikit pun. Sun Er sedikit terkejut ketika dia mendengar suara lembut Xiao Yan. Dia tersenyum manis. Dia memang telah membantu Xiao Yan menunda klan Gu untuk waktu yang lama. Untungnya, saat ini dia menyeretnya keluar sampai Xiao Yan tumbuh dewasa. Xiao Yan saat ini sudah memiliki kemampuan untuk menanggung semua ini bersamanya. Sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggung di atas gunung yang curam. Matanya memperhatikan Xiao Yan dan Sun Er di langit. Jejak rambut hitam dan putih melayang lembut di depan dahinya. Sepasang mata dingin seperti setan terlihat di bawah rambutnya. Xiao Yan ini akhirnya datang. Tawa aneh tiba-tiba terdengar sementara seorang pria berjubah perak muncul dengan aneh dari belakang. Guyao, sepertinya hubungan antara Sun Er dan dia cukup baik. Apakah kamu tidak berniat untuk menyerah? Pria berjubah perak itu memandang pria berambut hitam putih di depannya dan menggodanya. Dia bukan anggota klan Gu. Oleh karena itu, dia tidak bisa bersama Sun Er. Aku akan membangunkannya, suara tenang pria itu tanpa fluktuasi sedikit pun. Seolah-olah dia sedang menyebutkan masalah yang tidak penting. Bagaimana jika dia bersikeras untuk tidak pergi? Pria berjubah perak itu tertawa. Mata pria itu terangkat sedikit saat dia bergumam. Kalau begitu biarkan dia mati. Bab 1327 Jenderal Setan. Setelah tetua bernama Gu Qian disuruh mundur, mata cerah Sun Er sekali lagi menyapu pegunungan yang luas. Mereka akhirnya berhenti di sebuah gunung hijau. Dia bisa merasakan niat membunuh yang sangat samar namun sangat dingin. Guyao, jika kamu berani mencoba sesuatu yang lucu, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Sun Er mengepalkan tangannya saat ekspresi marah melintas di mata indahnya. Ayo pergi, Xiao Yan gege, Sun Er perlahan menekan gejolak di hatinya. Dia menoleh ke arah Xiao Yan di sampingnya, hanya untuk menemukan bahwa matanya juga terkunci di tempat matanya berhenti sebelumnya. Orang yang sangat kuat. Xiao Yan berkata dengan lembut. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan aura yang sangat samar namun berbahaya menyebar dari gunung itu. Terlebih lagi, aura ini jelas mengincarnya. Cara biasa tidak ada gunanya jika seseorang ingin sepenuhnya menghilangkan perlawanan dalam klan Gu. Ekspresi Xiao Yan tenang.
Meskipun dia telah mengalahkan Ling Quan dan Lin Xiu, yang merupakan ahli dari generasi muda klan Gu, di kota suci Gu, dia memahami bahwa mereka masih jauh dari cukup untuk membuktikan kekuatannya. Di mata orang-orang tua klan Gu, mengalahkan duo Lin Xiu tidak akan membuat mereka memandangnya berbeda. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini perlu mencari ahli puncak dari generasi muda dalam klan Gu. Seseorang yang benar-benar mempunyai reputasi hebat dan menjadikan orang itu sebagai lawannya. Selain itu, dia harus memenangkan pertukaran seperti itu. Jika tidak, anggota klan dalam klan Gu, yang tetap netral, mungkin akan mulai menentangnya. Oleh karena itu, dia tidak boleh gagal. Jelas bahwa kelompok Lin Xiu tidak memiliki kualifikasi untuk disebut sebagai lawan seperti itu. Gu Zhen memiliki reputasi yang cukup baik di dalam tentara terendam hitam. Namun, dia belum mencapai level puncak di antara generasi muda di klan Gu. Saat ini, hanya ada 4 orang di klan Gu yang memenuhi persyaratan tersebut. Mereka adalah 4 jenderal tentara terendam hitam. Xiao Yan yakin aura berbahaya dari sebelumnya seharusnya berasal dari salah satu dari 4 jenderal. Ayo pergi. Xiao Yan perlahan menarik pandangannya. Dia tersenyum pada Sun Er saat dia berbicara. Ya. Sun Er sedikit mengangguk. Tubuh halusnya bergerak, dan postur tubuhnya memikat dan anggun seperti kupu-kupu terbang. Kelompok Xiao Yan mengikuti di belakangnya di depan banyak tatapan di sekitarnya. Pria di gunung hijau-jauh dengan rambut hitam dan putih menutupi dahinya menatap ke arah kelompok Xiao Yan. Senyuman dingin yang samar muncul di wajahnya. Haha, dia memang layak berasal dari klan Xiao. Tatapan yang dia lemparkan tadi, kamu harusnya sadar apa maksudnya, kan? Dia benar-benar ingin menantangmu, pria berjubah perak itu tertawa. Tantangannya ya, sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau, Guyao mengangkat matanya dan berkata dengan lemah. Besok akan ada upacara dewasa. Menurut aturan, saya bisa memilih lawan saya sendiri. Melihat dia penuh keberanian, aku akan memberinya kesempatan besok. Untuk Sun Er, dia akan memahami tindakanku di masa depan. Sosok Guyao berangsur-angsur menjadi ilusi setelah suaranya perlahan terdengar. Sesaat kemudian, dia menghilang sepenuhnya. Haha, sangat menarik. Sudah berapa tahun sejak generasi muda klan Gu dan Xiao saling bertukar pukulan? Saya sangat menantikan apakah Xiao Yan ini dapat mengejutkan kita. Pria berjubah perak itu tertawa. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi buram dan menghilang sepenuhnya beberapa saat kemudian. Hanya tawa pelan yang terus bergema di seluruh gunung. Saat dipimpin oleh Sun Er, kelompok Xiao Yan tidak menuju ke area penerima khusus klan Gu. Sebaliknya, mereka berhenti di depan sebuah rumah bambu di bagian terdalam pegunungan. Saat ini, sesosok tua tersenyum saat melihat rombongan Xiao Yan turun di depan rumah bambu. Ling tua. Xiao Yan kaget saat melihat sosok familiar di depan rumah bambu. Dia segera tersenyum dan menangkupkan tangannya. Haha, sudah kurang dari 10 tahun. Tidak disangka tuan muda Xiao Yan telah mencapai tahap seperti itu. Itu benar-benar membuat diriku yang dulu merasa malu. Ling Ying menghela nafas. Ketika dia diperintahkan untuk diam-diam melindungi Xiao Yan saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang individu muda dan tidak berpengalaman yang baru saja menghilangkan rasa malu karena pertunangannya dibatalkan, namun pemuda itu sekarang adalah seorang ahli terkenal di dataran tengah. Ayo pergi. Silakan masuk dulu. Tempat ini adalah tempat latihanku. Jarang ada orang yang bisa datang ke sini. Kurasa Xiao Yan Gege kemungkinan besar tidak akan suka pergi ke tempat lain. Sun Er tersenyum dan berbicara. Xiao Yan mengangguk. Lingkungan tempat ini sangat tenang. Itu sesuai dengan apa yang dia suka. Setelah apa yang dia lakukan, sepertinya dia telah menjadi topik pembicaraan hangat di klan Gu. Oleh karena itu, ia tidak ingin pergi ke tempat tersebut untuk diamati oleh orang lain seperti kera. Kelompok itu mengikuti Sun Er dan memasuki rumah bambu. Setelah itu, mereka duduk di ruang tamu. Xiao Yan memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan kedua belah pihak. Ketika Sun Er dan Ling Ying mendengar bahwa King Lin yang halus dan cantik memiliki murid bunga ular 3 giok hijau, ekspresi terkejut melintas di wajah mereka. Mereka juga pernah mendengar tentang mata misterius ini. Tuan muda Xiao Yan, waktu bagi Anda untuk datang ke klan Gu jauh lebih awal dari yang saya harapkan. Ling Ying menghela nafas.
Awalnya, dia berpikir bahwa Xiao Yan membutuhkan setidaknya 20 tahun sebelum datang ke klan Gu. Anehnya, dia tiba setelah sekitar 10 tahun. Namun, dengan kekuatan Tuan Muda Xiao Yan, Anda memang memiliki kualifikasi untuk datang ke klan Gu. Nona muda akan bisa sedikit bersantai bersamamu di sini. Ada banyak orang di klan yang menyarankan untuk membawa semua orang dari klan Xiao ke alam Gu. Saya pikir Anda harus menyadari niat membawa mereka ke sini. Untungnya, Nona muda dan beberapa tetua menentangnya. Baru pada saat itulah pikiran itu meninggalkan orang-orang itu. Namun, ini hanya perdamaian sementara karena ada yang mengemukakan usulan seperti itu hampir setiap tahun. Untuk mendapatkan cukup waktu bagi Anda, Nona muda telah memasuki masa retret yang panjang. Klan Gu sangat menghargai garis keturunan mereka. Semakin padat garis keturunannya, semakin besar bobot kata-katanya, Nona muda terus-menerus mundur untuk berlatih dengan keras selama bertahun-tahun agar kata-katanya menjadi lebih penting. Hanya dengan melakukan ini dia bisa menekan saran dari orang-orang di dalam klan yang siap menyerang klan Xiao. Prosesnya sulit. Beruntung Nona muda akhirnya berhasil. Statusnya saat ini dalam klan sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa tetua harus menyambutnya ketika mereka bertemu. Ling Ying menghela nafas ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia berkata, "Orang tuaku sadar bahwa Tuan Muda Xiao Yan pasti telah mengalami banyak kesulitan untuk mencapai levelmu saat ini dalam 1 dekade. Namun, Nona muda juga telah berusaha keras." Ling tua, Sun Er memanggil dengan lembut. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya ke arah Ling Ying dan memberi isyarat agar dia tidak melanjutkan pembicaraan. Ling Ying tersenyum saat melihatnya menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Orang tua ini memang seperti ini. Aku tidak bisa mengendalikan mulutku." Xiao Yan tersenyum tipis. Matanya yang hitam pekat menatap penampilan anggun yang bisa membawa bencana bagi negara dan kota. Dia dengan lembut memegang tangan Sun Er dan dengan lembut berkata, "Sangat sulit bagimu selama ini. Saya akan menunjukkan semua ini di masa depan. Aku akan mengatasi tekanan dari klanmu." Kemerahan cerah muncul di wajah Sun Er saat dia merasakan kehangatan memancar dari tangannya. Hatinya terasa sedikit bahagia. Terlepas dari seberapa kuat dia menunjukkan dirinya di depan anggota klannya, dia tetaplah seorang gadis. Hatinya memiliki kelembutan seorang gadis. Dia tampak puas bahwa usahanya selama bertahun-tahun telah memberinya kata-kata ini. Dia tidak berharap banyak. Meskipun dia memiliki bakat yang tak tertandingi dan garis keturunan yang kuat, dia sangat gigih dan bahkan keras kepala jika menyangkut masalah hati. Perasaan yang ia kembangkan ketika ia masih muda telah terkubur jauh di dalam ingatannya. Mereka secara bertahap berfermentasi seiring berjalannya waktu, menjadi lunak dan bergerak. Xiao Yan Gege, besok akan menjadi upacara kedewasaan dalam klan Gu. Upacara hari-hari ini biasanya tidak ada hubungannya dengan Anda, para tamu undangan. Namun, karena kamu adalah anggota klan Xiao dan juga keterlibatanku, upacara dewasa ini pasti akan melibatkanmu. Beberapa orang kemungkinan besar tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan yang adil seperti itu. Tentu saja, dengan kekuatan Xiao Yan Gege saat ini, tidak banyak orang yang bisa mengalahkanmu bahkan di kalangan generasi muda klan Gu. Namun, ada 4 orang yang kemungkinan besar tidak termasuk. 4 jenderal hebat? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Ya, kekuatan keempat orang ini semuanya berada di level Douzun bintang 8 ke atas. Terlebih lagi, mereka dikatakan sebagai eksistensi dengan peluang tertinggi untuk menjadi Raja Tenggelam Hitam. Wajah Sun Er muram saat dia berkata. Di antara mereka berempat, orang yang paling mungkin mengincarmu adalah Jenderal Iblis, Gu Yao. Jenderal Iblis, Gu Yao, Xiao Yan perlahan bergumam. Dia segera berkata. Orang yang tadi pasti dia, kan? Ya. Sun Er mengangguk. Hatinya sedikit terkejut. Xiao Yan tiba-tiba merasakan aura Gu Yao. Bakat Gu Yao sungguh luar biasa. Dia juga memiliki garis keturunan Hou yang sangat kaya. Sebagian besar orang di klan berharap aku bisa bersamanya. Setengah tahun yang lalu, dia juga mengambil inisiatif untuk menyampaikan hal ini kepada Dewan Tetua. Namun, dia ditolak olehku. Alasannya adalah karena Xiao Yan Gege. Sun Er tertawa getir dan berkata. Mengingat karakternya, dia pasti akan mengincarmu saat upacara kedewasaan besok.
Dia memahami dengan jelas bahwa jika dia mengalahkanmu dalam situasi seperti itu, mereka yang tetap netral dalam klan akan condong ke sisinya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Cangkir teh di tangannya tiba-tiba membentuk beberapa riak. Ia juga memahami bahwa ini adalah kesempatan langka baginya. Jika dia kalah, anggota klan Gu tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, jika Gu Yao kalah, para tetua dalam klan Gu kemungkinan besar akan kesulitan mencari alasan untuk mencari masalah dengan masalah antara Xiao Yan dan Sun Er di masa depan. Oleh karena itu, pertempuran dengan Gu Yao ini adalah persimpangan antara surga dan neraka. Karenanya, dia tidak bisa kalah dalam pertarungan ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1328 Mang Tianqi. Langit malam seperti air yang menyebar ke seluruh daratan. Cahaya bulan yang sejuk tersebar dan menutupi seluruh pegunungan dengan lapisan benang perak. Di tengah pegunungan, sekelompok bangunan berdiri satu demi satu. Mereka seperti banyak binatang purba yang berdiri di bawah sinar bulan, memancarkan jejak aura kuno. Saat ini, aula itu cukup terang. Beberapa hari ini merupakan periode perayaan bagi klan Gu dan banyak tempat yang terang dan didekorasi dengan baik. Itu dipenuhi dengan suasana yang menggembirakan. Tampak sangat sepi di gunung yang jauh dari aula kuno yang megah ini. Tanpa kebisingan, tempat ini seperti kediaman seorang pertapa. Itu tenang dan sunyi. Sosok seputih salju berdiri di puncak gunung dengan anggun. Matanya yang indah menatap ke aula yang terang tanpa mengeluarkan suara apapun. Tidak ada yang tahu persis apa yang dia pikirkan. Apakah kamu tidak akan beristirahat? Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Sesosok berpakaian hijau berjalan keluar dari hutan. Cahaya bulan tersebar di wajah anggunnya, membuatnya tampak sangat menawan. Ini alam Guya. Sebenarnya tidak ada bedanya dengan dunia luar. Sosok berpakaian putih itu menoleh dan menatap Sun Er, yang berjalan perlahan. Tekanan yang harus dihadapi di sini jauh lebih besar dibandingkan di dunia luar. Klan Gu mengandalkan kekuatan garis keturunannya. Namun, suasana menjadi sunyi juga karena hal itu. Pegunungan suci Gu ini adalah tanah suci di hati semua keturunan alam Gu. Setiap beberapa tahun, warga keturunan yang tak terhitung jumlahnya akan membawa keturunan mereka ke tempat ini dengan harapan akan ada seseorang dengan garis keturunan yang kuat di antara mereka. Setiap saat pasti ada sebagian orang yang bergembira, namun kebanyakan berakhir dengan kekecewaan yang tiada habisnya. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat banyak orang yang tidak dapat menerima pukulan karena mengetahui bahwa garis keturunan mereka telah terbuang sia-sia. Mereka akhirnya bunuh diri di tempat. Mata cantik Sun Er melayang saat dia melihat ke aula yang terang benderang. Menjadi kuat, tentu saja ada harga yang harus dibayar, dokter peri kecil dengan tenang mengangguk dan menjawab dengan lembut. Sun Er menghela nafas. Dia secara alami memahami hal ini juga. Ini adalah harga yang harus dibayar klan Gu untuk kekuatannya yang luar biasa. Terima kasih banyak selama bertahun-tahun, Sun Er jelas tidak ingin terlalu terlibat dalam topik ini. Dia menoleh dan melihat wajah cantik lembut di sebelahnya saat dia berkata. Apakah yang kamu maksud adalah Xiao Yan? Aku sudah terbiasa dengan hal itu. Saya merasa cukup senang bisa membantunya di sisinya. Dokter peri kecil tidak banyak bersembunyi di depan gadis ini, yang sadar akan isi hatinya. Dia tertawa dengan bebas dan mudah. Setelah itu, dia melirik Sun Er dan berkata. Kamu tidak boleh melakukan sesukamu dan mengucapkan kata-kata sembarangan. Saya menyukai apa yang saya rasakan saat ini dan tidak ingin mengubah apapun. Namun, dia akan terus bertingkah bodoh jika kamu tidak mengatakan apapun. Sun Er berbicara sambil tersenyum. Dokter peri kecil tidak berkomitmen. Dia melirik Sun Er sebelum tiba-tiba berkata. Menurutku kamu juga harus waspada terhadap beberapa hal yang berhubungan dengannya, kan? Apa maksudmu? Sun Er mengangkat wajah cantiknya dan bertanya. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak tetapi tidak berkata apa-apa. Maksudmu Medusa atau mungkin Cailin? Sun Er mengangkat kepalanya sedikit. Matanya yang indah menatap langit yang dipenuhi bintang. Perasaan tak dikenal muncul di matanya. Kamu menyadarinya. Mengapa kamu bersikap seolah-olah kamu tidak menyadari apapun di hadapannya? Dokter peri kecil menghela nafas.
Dengan kemampuan pengumpulan informasi klan Gu dan status Sun Er saat ini di klan Gu, yang perlu ia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan cukup banyak orang yang akan menyampaikan hubungan antara Cailin dan Xiao Yan kepadanya. Jadi bagaimana jika ini masalahnya? Jangan bilang padaku bahwa aku harus marah di depannya dan membuatnya membunuh Cailin. Sun Er meringkuk mulut kecilnya. Sudut mulutnya melengkung dangkal dan memikat. Sepertinya dia ingin tersenyum tapi akhirnya menghela nafas pelan. Dia bergumam. Sebenarnya saya pusing memikirkan masalah ini. Orang lain hanya berharap aku meninggalkannya dan malah membencinya karena masalah ini. Namun, saya menyadari hal ini mustahil. Kalau begitu, kenapa aku harus membuat diriku tidak bahagia? Sun Er melirik dokter peri kecil ketika dia selesai berbicara. Dia berkata, saya menunggu dia mengambil inisiatif untuk mengangkat masalah ini. Pada saat itu, aku akan bisa bertindak kejam dan menghukumnya, membuatnya mengerti bahwa pria yang pelin-pelan dalam urusan hati tidak akan berakhir dengan akhir yang baik. Dokter peri kecil melirik Sun Er. Ada sedikit kemarahan di wajahnya saat ini. Masalah ini ibarat wanita yang sedang marah, mengetahui suaminya selingkuh secara diam-diam. Ya. Aku tidak ingin membicarakan hal seperti itu dengan orang lain. Besok adalah upacara kedewasaan klan Gu. Anda juga harus istirahat lebih awal. Semoga kamu bisa terus menemaninya di masa depan. Jejak kemarahan di wajah Sun Er dengan cepat menghilang saat dia berbicara sambil tertawa. Bagaimana denganmu? Dokter peri kecil mengangkat alisnya yang sempit saat dia bertanya. Alis Sun Er yang halus dan panjang bergerak sedikit, tapi dia tidak menjawab. Dia melambaikan tangannya, berbalik, dan berjalan ke rumah bambu di tengah gunung. Alis dokter peri kecil sedikit mengernyit saat dia melihat punggung Sun Er. Namun, dia berhenti membuka mulut untuk bertanya. Tubuhnya berkelebat saat dia mengikutinya. Pegunungan suci Gu menjadi semarak saat sinar pertama cahaya pagi tersebar dari langit. Banyak sosok melesat melintasi langit. Berbagai gong dan gendang yang penuh kemeriahan bergema di pegunungan. Pintu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Xiao Yan, yang sudah berganti pakaian baru, segera keluar. Matanya menyapu seluruh area di depan kamarnya, hanya untuk melihat bahwa Sun Er sedang menunggunya di sini. Dia merasa sedikit malu. Xiao Yan gegeh, apakah kamu sudah cukup istirahat? Sun Er tersenyum sambil melangkah maju. Tangannya dengan lembut menekan lipatan pakaian Xiao Yan. Tindakan lembutnya seperti istri yang penurut. Jika anggota klan Gu lainnya menyaksikan pemandangan ini, kemungkinan besar mata mereka akan menjadi merah seluruhnya. Selama tahun-tahun ini, Sun Er anggun dan halus, tampil seperti dewi di depan mereka. Mereka tidak dapat membayangkan betapa memilukannya melihat dewi mereka membantu seorang pria menata pakaiannya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia merasakan tangan hangat menyentuh bagian depan dadanya. Fluktuasi muncul di hatinya sebelum dia dengan cepat menarik emosinya. Matanya menatap ke kejauhan ke arah banyak bangunan sebelum berkata. Upacara dewasa akan segera dimulai, kan? Ya, ayo pergi. Sun Er tersenyum. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan seekor binatang bertanduk tunggal seputih salju yang tampak kuat mengepakkan sayapnya yang seputih salju dan terbang keluar dari hutan. Setelah itu, berhenti di depan semua orang. Tubuh indah Sun Er bersinar, dan dia muncul di punggung lebar binatang bertanduk tunggal itu. Kelompok Xiao Yan dengan cepat bergegas ke sana setelah melihatnya bergerak. Setelah itu, Sun Er dengan lembut menepuk binatang bertanduk tunggal itu. Ia mengepakkan sayapnya di tengah jeritan yang jelas sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat menuju ke banyak aula di kejauhan. Kecepatan binatang bertanduk tunggal itu sangat cepat. Dalam beberapa menit, mereka telah sampai di tempat banyak bangunan berdiri. Mereka perlahan-lahan mendarat di tengah-tengah kelompok bangunan di bawah bimbingan Sun Er. Dengan Sun Er menemani mereka, kelompok Xiao yang tidak diragukan lagi adalah yang paling menarik perhatian. Oleh karena itu, banyak tatapan aneh dari sekitar mereka tertembak pada saat mereka melompat turun dari binatang bertanduk tunggal itu. Ayo pergi. Sun Er mengabaikan tatapan ini. Dia memanggil kelompok Xiao Yan sebelum memimpin jalan saat mereka dengan cepat menuju ke tengah stadion besar yang ditutupi aura kuno.
Ada banyak tentara-tentara terendam hitam yang mengenakan baju besi hitam di sekitar stadion kuno, mata tajam mereka yang seperti elang terus-menerus menyapu sekeliling mereka. Mata tajam itu jelas berhenti saat melihat Xiao Yan. Namun, mereka tidak melakukan apapun. Cukup banyak tokoh yang duduk di sekitar stadion. Namun, langkah Sun Er tidak berhenti. Sebaliknya, dia berjalan menuju kursi di tengah alun-alun. Kelompok Xiao Yan di belakangnya ragu sejenak sebelum mengikuti. Terang! Langkah kaki Sun Er yang lambat baru saja memasuki area ini ketika tombak panjang itu beradu. Dua prajurit berbaju besi emas telah menggunakan tombak panjang mereka untuk memblokir kelompok Xiao Yan. Ekspresi Sun Er segera berubah ketika dia mendengar suara memekakkan telinga ini. Kemarahan perlahan muncul di hatinya. Bergerak! Kedua prajurit lapis baja emas itu terkejut ketika mereka mendengar suara sedingin es terdengar di samping telinga mereka. Mereka sedikit ragu-ragu. Nona muda, tidak perlu mempersulit mereka. Daerah ini adalah tempat yang istimewa. Siapapun yang belum diundang secara khusus oleh klan tidak diperbolehkan masuk. Mohon mengertilah. Tawa samar perlahan keluar. Xiao Yan yang tenang menyapukan pandangannya dan menemukan seorang lelaki tua dengan tangan di belakang punggungnya. Orang tua ini mirip dengan Gu Qian. Dari prajurit lapis baja emas di wilayah ini, Xiao Yan menyadari bahwa tempat ini kemungkinan besar adalah wilayah khusus. Dia tidak terlalu tertarik dengan bidang seperti itu. Namun, Sun Er tidak berpikir seperti itu. Sejak Xiao Yan datang ke klan Gu, tentu saja ada kebutuhan baginya untuk memberinya keramah tamahan terbaik. Tempat ini agak menarik perhatian, dan Sun Er juga hadir. Makanya, banyak mata yang langsung melirik. Akhirnya, mereka berkumpul di Xiao Yan. Cukup banyak mata mereka yang dipenuhi kesenangan. Nona muda, kakak benar. Meskipun Xiao Yan adalah teman baikmu, dia belum memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, sebuah suara dari samping terdengar. Tetua Gu Qianlah yang menyerang Xiao Yan saat itu. Wajah Sun Er sedingin es. Mata indahnya samar-samar mengandung api keemasan di dalamnya. Hambatan yang berulang kali dilakukan oleh orang-orang tua ini sepertinya benar-benar membangkitkan amarah di dalam hatinya. Gu Qian, Gu Su, apakah kalian berdua orang tua yang tidak tahu mal melakukannya dengan benar? Dulu aku terlalu malas untuk mengganggu kalian berdua yang menindas seseorang. Namun, kalian berdua telah menindas Akademi Jiananku. Apakah menurutmu aku yang dulu itu lembut? Sebelum Sun Er hendak meletus, kutukan yang kuat muncul di langit. Xiao Yan agak akrab dengan suara ini, menyebabkan dia sedikit terkejut. Mang Tianqi. Dua Gu Qian terkejut sementara Xiao Yan tertegun. Ekspresi mereka segera berubah sedikit saat suara terkejut keluar dari mulut mereka. Bab 1329 memulai ritus. Sebuah ruang di langit terdistorsi. Setelah itu, sesosok tua muncul di hadapan banyak orang. Sosok ini mengangkat tangannya saat dia muncul. Dua pilar Douki megah berisi cahaya petir yang kuat ditembakkan ke arah dua Gu Qian di bawah. Anda. Gu Qian dan Gu Su sangat marah saat melihat sosok ini menyerang sesuka hatinya. Sebelum mereka bisa mengumpat dengan keras, mereka buru-buru mundur sambil memasang ekspresi jelek. Ci. Dua sambaran petir menembus langit seperti meteorit. Namun, sebelum mereka bisa menyerang tubuh keduanya, kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyebar. Kekuatan ini secara kebetulan menerima dua sambaran petir. Apa masalahnya? Xiao Yan melihat sosok tua turun dari langit. Dia tertegun ketika melihat wajah yang agak familiar itu karena dia telah mengetahui bahwa lelaki tua yang turun tangan dan membantunya sebenarnya adalah lelaki tua misterius yang dia temui di kolam petir alam hampa. Siapa yang selalu berkata, apakah ini benar? Seruan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Kamu adalah kepalamu. Tahukah Anda bagaimana bersikap sopan? Panggil aku kepala sekolah. Tetua bermarga Mang meniup janggutnya dan menegur saat mendengar seruan Xiao Yan. Kepala sekolah? Mata Xiao Yan sedikit bingung. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih. Dia tertegun saat melihat ke arah tetua bermarga Mang di depannya. Kamu adalah kepala sekolah Akademi Jianan? Omong kosong. Selain aku yang dulu, yang dipanggil Mang Tianqi, siapa yang berani menyebut dirinya seperti ini? Jenggot lelaki tua itu sedikit terangkat.
Dia tersenyum sambil mengamati Xiao Yan. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mencubitnya. Baru kemudian dia tertawa. Tidak buruk, tidak buruk. Orang itu, Suqian, tidak berbohong padaku. Dia akhirnya mengajar seorang siswa yang tampaknya dapat diterima. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Dia memandang lelaki tua yang tersenyum di depannya. Untuk sesaat, dia merasa sulit untuk menghubungkan orang ini dengan kepala akademi dalam yang sangat misterius di Akademi Jianan. Aku benar-benar gagal mengenalimu saat kita bertemu terakhir kali. Setelah kembali dan memikirkannya selama beberapa hari, akhirnya aku teringat bahwa kamu adalah Xiao Yan. Suqian itu berulang kali memberitahuku tentangmu melalui pesannya. Mang Tianqi menepuk dada Xiao Yan. Dia tampak sangat benar ketika berkata, Anda dapat yakin. Karena Anda adalah siswa Akademi Jianan dan siswa yang memenuhi standar ketat saya di masa lalu akan melindungi Anda jika ada masalah di masa depan. Xiao Yan tersenyum pahit. Orang tua ini sepertinya bukan kepala sekolah yang misterius. Sebaliknya, dia seperti seorang bandit tua yang baru saja menerobos keluar dari sarang bandit. Terima kasih, Mang. Sun Er di sisinya juga pulih dari keterkejutannya saat dia berbicara sambil tersenyum. Ini masalah kecil, Mang Tianqi secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, matanya menjelajahi Sun Er dan Xiao Yan. Dia berkata sambil tersenyum aneh. Saya bertanya-tanya mengapa mereka mempersulit generasi muda seperti Anda. Anda benar-benar telah menangkap bunga paling luar biasa dari klan Gu? Wajah Xiao Yan menjadi sedikit hijau saat mendengar kata-kata ini. Wajah Sun Er di sampingnya juga memerah. Pak Tua Mang, ini bukan klan Lei. Dua Guqian, yang terpaksa mundur karena petir tadi, melangkah maju dengan ekspresi marah. Guqian berbicara dengan suara yang dalam saat ini. Mang Tianqi melirik mereka berdua, tapi dia mengabaikan mereka. Matanya beralih ke area kosong saat dia berkata, Iblis tua Shan. Kamu harus berhenti menyukai kedua orang tua ini. Memerintahkan seseorang untuk menimbulkan masalah bagi generasi muda jelas menunjukkan bahwa Anda terlalu picik. Guqian, Gusu, mundur. Ruang kosong itu sedikit berfluktuasi dan seorang lelaki tua berambut putih berjubah hitam muncul dengan cara yang aneh. Dia turun dari langit. Dia menangkupkan tangannya ke wajah dingin Sun Er sebelum menatap Mang Tianqi. Dia menghela nafas tanpa daya dan berkata, Orang tua, karena kamu ingin melangkah maju, kali ini aku akan memberimu wajah. Pria tua berambut putih ini melemparkan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata ini sebelum berjalan ke beberapa kursi tidak jauh dari situ. Dia tidak pernah melirik Xiao Yan sepanjang pertukaran itu. Masih bertingkah keren pada diriku yang dulu, Mang Tianqi mengerucutkan bibirnya sambil melihat ke belakang lelaki tua berambut putih itu. Setelah itu, matanya tertuju pada Xiao Yan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya hanya menepuk punggungnya. Dia berkata, Anak kecil, kamu cukup berani. Anda jelas tahu bahwa seseorang di klan Gu akan mencari-cari kesalahan Anda, namun Anda berani datang ke sini. Namun, Anda bisa yakin. Suqian telah mengirimiku beberapa pesan. Semua pesan memintaku untuk menjagamu dengan baik jika aku bertemu denganmu. Orang tua dari klan Gu itu masih akan memberiku wajah di sini. Namun, Anda harus memahami bahwa Anda harus mengandalkan diri sendiri jika ingin benar-benar membuat orang-orang tua itu melihat Anda dari sudut pandang yang berbeda. Terima kasih kepala sekolah atas pengingat Anda. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan menjawab dengan tulus. Dia bisa mendengar nada prihatin dalam kata-kata Mang Tianqi. Ayo pergi, Mang Tianqi tersenyum. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju beberapa kursi di salah satu sudut. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum memimpin kelompok dokter peri kecil, yang juga memasang ekspresi jelek. Akhirnya, mereka duduk di kursi di samping Mang Tianqi. Orang tua tadi bernama Gu Shan. Dia adalah salah satu tetua paling berpengalaman di klan Gu. Kekuatannya juga cukup besar, dan dia mempunyai pengaruh dalam klan Gu. Lagi pula dia juga termasuk orang yang dengan tegas menolak hubungan kami. Sun Er dengan lembut menjelaskan setelah mereka duduk. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Gu Shan. Kemungkinan dia setidaknya berada di puncak kelas Do Uzun. Jumlah ahli di klan Gu ini memang telah mencapai tingkat yang cukup mengerikan.
Sementara Xiao Yan dengan lembut mengobrol dengan Sun Er, matanya menyapu area tertentu. Mereka yang bisa memasuki tempat ini adalah orang-orang terkenal dari klan Gu. Namun, Xiao Yan melihat beberapa wajah yang familiar di antara orang-orang ini. Mereka adalah kelompok Huo Xuan. Huo Xuan mengobrol dengannya di kapal. Saat Xiao Yan melihat mereka, Huo Xuan juga tersenyum dan mengangguk padanya. Xiao Yan membalas senyumannya pada Huo Xuan. Setelah itu, dia melirik ke sisi kiri panggung. Sekelompok orang berkerumun di sana. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari generasi muda klan Gu. Xiao Yan melihat Gu Shen, Lin Xiu, Ling Quan, dan beberapa komandan tentara terendam hitam di sana. Pada saat ini, mata beberapa dari mereka memandangnya dengan sikap arogan. Ekspresi seperti itu di mata mereka menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia baru saja menarik kembali pandangannya ketika mereka tiba-tiba berkumpul di sudut depan. Sosok dengan aura pembunuh yang tajam duduk di tempat itu. Orang ini memiliki rambut hitam putih. Aura di sekujur tubuhnya sedingin es misterius berumur 10.000 tahun. Seseorang merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya ketika melihatnya. Mata Xiao Yan serius saat dia mengamati punggung yang seperti patung ini. Dia bisa merasakan gelombang niat membunuh yang familiar perlahan menyebar dari tubuh orang ini. Terlebih lagi, target dari niat membunuh ini adalah dia. Jenderal Iblis, Gu Yao. Xiao Yan perlahan menghela napas. Tinju di balik lengan bajunya tiba-tiba menegang. Niat membunuh seperti itu sama seperti yang dia rasakan kemarin. Jelas sekali, ini pasti Jenderal Iblis itu, yang menurut Sun Er merupakan ancaman besar baginya. Sebagai sasaran gelombang niat membunuh ini, terlihat jelas bahwa setiap tindakan Xiao Yan telah diserap oleh Gu Yao sejak Xiao Yan tiba. Tindakan Xiao Yan menatap Gu Yao mungkin dirasakan olehnya. Orang ini akan menjadi lawan yang kuat. Kesungguhan melintas di mata Xiao Yan. Lawan yang paling menyusahkan dari generasi yang sama dari Xiao Yan kemungkinan besar adalah mereka yang disebut Jenderal Iblis. Xiao Yan gegeh, berhati-hatilah padanya. Sun Er juga merasakan ketika Xiao Yan menatap punggung sedingin es itu. Dia mengepalkan tangannya. Rasa dingin melintas di mata indahnya saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan perlahan mengangguk. Selain itu, makam surgawi akan segera dibuka setelah upacara kedewasaan selesai. Anda dapat memasuki tempat itu dengan kualifikasi Anda. Namun, beberapa tetua akan menghalangimu, Sun Er mengerutkan kening saat dia berbicara. Kamu bisa bersantai. Saya akan membantu berbicara mewakili anak kecil ini ketika saatnya tiba. Sepertinya orang-orang tua dari klanmu itu tidak akan mempersulitnya karena wajah lamaku. Mang Tianqi di depan meregangkan pinggangnya yang malas sambil berbicara. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Tuan Mang. Sun Er langsung tertawa ketika mendengar kata-katanya. Tidakkah kamu sengaja berbicara agar aku dapat mendengar? Gadis kecil, kamu mencoba melakukan beberapa skema di depan diriku yang dulu, Mang Tianqi memutar matanya saat dia menjawab. Sun Er tersenyum tetapi tidak membantah klaim tersebut. Akan sangat sia-sia jika tidak menggunakan alat tawar-menawar yang baik. Namun, Xiao Yan harus berhasil melewati ujian ini jika dia ingin memasuki makam surgawi. Kamu harusnya menyadari apa yang aku bicarakan, Mang Tianqi menoleh ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dagunya diangkat menjadi sedingin es di depannya. Dia dengan lembut berkata, selama kamu bisa bertahan dalam 100 pertukaran di tangan orang itu tanpa dikalahkan, itu akan cukup untuk membungkam beberapa orang tua. Soal memasuki makam surgawi juga akan jauh lebih mudah. 100 pertukaran? Xiao Yan sedikit terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tinju di bawah lengan bajunya terkepal dengan lembut. Ini bukanlah hasil yang dia butuhkan. Gong. Suara gong kuno tiba-tiba terdengar di sekitar stadion ini ketika Xiao Yan mengepalkan tangannya. Bunyi gong menyebar dengan sangat dahsyat. Itu tersebar di pegunungan yang luas ini. Waktunya habis. Mari upacara dimulai. Setelah bunyi gong muncul, suara tenang yang dipenuhi kekuatan besar tiba-tiba keluar dari ruang kosong. Suara tersebut mengandung tekanan menakutkan yang menyebabkan cukup banyak orang di dalam stadion menghirup udara dingin dengan lembut. Dou Sheng yang asli. Ekspresi terkejut muncul di mata Xiao Yan saat dia merasakan tekanan yang berasal dari dalam jiwanya.
Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan asli Dou Sheng. Bersambung ke episode 246. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.